Jadi kata Imam Ibn Athaillah, kita orang ni saudara, kalau mau disadari, ada dua nikmat yang kita terima dari Allah secara global. Ada dua nikmat. Yang pertama namanya nikmat ijad. Apa itu nikmat ijad? Nikmat diadakan dari tidak ada menuju ada. Nikmat diciptakan dari tidak ada menuju ada. Sifatnya kita ini namanya hudus. Sifat kita ini hudus. Hudus itu adanya baru karena diadakan oleh Allah yang bersifat qidam. Dan diterangkan di dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ada dua nikmat yang tidak lepas oleh sesuatu yang ada makhluk dari kedua nikmat itu, dan tak dapat tidak bagi tiap-tiap ciptaan Allah dari kedua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat ijad dan kedua nikmat imdad. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup pembahasan sifat Allah yang kedua, qidam. Pertemuan mendatang moga panjang umur, sehat walafiat, kita lanjutkan dengan sifat yang ketiga, baqa. Sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang begitu banyak, yang wajib kita tahu hanya 20 sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 2 namanya qidam, saudara. Pertemuan yang lalu dibahas qidam artinya adanya Allah tidak diawali, tidak ada. Adanya Allah tidak berpermulaan. Kalau kita sebagai makhluk adanya diawali, tidak ada. Adanya ada mulanya. Itulah makhluk. Yang adanya ada mulanya, pastikan bukan Tuhan. Jangan disembah, sebab dia sama dengan dirinya, sama-sama ciptaan. Yang harus disembah adalah yang menciptakan, yakni yang punya sifat qidam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji kita dalam kitab ini ada 3 bahasan. Dari awal muqaddimahnya, yang pertama definisi sifat,
Yang kedua adalah dalil sifat, dan ketiga bagaimana cara mengimplementasikan sifat dalam kehidupan sehari-hari, supaya tauhid bukan sebatas pemikiran dan keyakinan, tapi kudu ada muncul cahaya tindakan dalam kehidupan seorang anak manusia. Malam ini kita menutup dengan kalam Imam Ibnu Athaillah, seorang sufi besar dari Mesir, lahir di Mesir, besar di Mesir dan wafat di Mesir, pembangun thariqah Syadziliyah ketiga sesudah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahul aziz meninggal dunia di Humaisara, Mesir dekat Sudan. Dari Kairo perjalanan kurang lebih 13 jam menuju makamnya pengarang Hizib Bahar. Beliau wafat diteruskan oleh muridnya namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Makamnya di Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo, kurang lebih 2 jaman lah kalau nggak macet menuju Alexandria. Perjalanan itu beliau wafat diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah. Kata Imam Ibnu Athaillah pada paparan korelasi dengan sifat qidam, saudara, kata beliau nih, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Kata beliau, yang namanya makhluk Allah bukan saja manusia, tapi apapun dia, termasuk kucing, ayam, anjing, sapi, dan seterusnya. Makhluk Allah banyak, tapi kita batasi manusia aja, kita yang ngaji masalahnya. Daripada ngomong ayam panjang, ngomongin kita aja lebih gampang. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, kita orang nih saudara, kalau mau disadari, ada 2 nikmat yang kita terima dari Allah secara global. Ada 2 nikmat. Yang pertama namanya nikmat ijad. Apa itu nikmat ijad? Nikmat diadakan dari tidak ada menuju ada. Nikmat diciptakan dari tidak ada menuju ada. Sifatnya kita ini namanya hudus. Sifat kita ini hudus. Hudus itu adanya baru karena diadakan oleh Allah yang bersifat qidam. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan apa saja yang ada pada dirimu berupa nikmat, yakini itu dari Allah. Kalau mau ngitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan seterusnya, begitu banyak ayat. Kita ini dikasih nikmat oleh Allah, saudara, nikmat asasi, nikmat mendasar, namanya nikmat ijad. Allah, saudara, boleh saja nyipta kita, boleh juga enggak. Allah kagak wajib ngadain kita, Allah kagak mustahil juga ngadain kita. Bila kemudian kita tadinya antara ada dan tidak,
berimbang kita, lalu kemudian ternyata kita ada, maka kita dikasih nikmat oleh Allah, namanya nikmatul ijad. Nikmat dicipta, tapi tidak ijad doang Allah. Tidak ijad. Tidak boleh kita jadi orang stres dalam hidup. Tidak boleh kita pusing mikirin masa depan bagaimana. Apa saya kudu latah karena BBM naik, kita juga ikut naikin belanja bini atau mau bertahan. Begitu. Ini terserah kita. Kita ini dikasih nikmat, nggak usah takut besok bagaimana. Allah dikasih pijakan dasar kita, namanya nikmat ijad, saudara. Bagaimana proses nikmatul ijad? Kan bapak kita nikah dengan ibu kita yang tadinya nggak kenal. Bapak kita sama ibu kita, orang sebut asam di gunung, garam di laut, ketemu di belanga. Kan begitu. Kita orang nih, bapak kita, mama kita nggak kenal, nggak tahu kalau dia bakal jadi bininya, dia jadi lakinya, nggak diprogram dari kecilnya, nggak diprogram dari kecilnya, begitu. Nggak kayak seperti anak SD bilang, ada anak SD perempuan ditanya mau bu guru Wati, namanya Ani, begitu. Kelas 1 SD, kamu cita-citanya mau ngapain besarnya? Saya cita-citanya jadi orang kaya, kata Ani. Saya jadi dokter, punya pom bensin, punya SPBU, punya mobil PO bus tuh, punya bus pariwisata, begitu, kontrakan banyak, begitu. Jadi cita-cita saya paling tidak 200 dah kontrakan, begitu. Ini si Ani cita-citanya, itu luar biasa. Ketika Ani menyampaikan cita-cita begitu, maka ditanya sama murid yang satunya laki, namanya Udin. Ada Udin nggak ini? Si Udin nyantai, ditanya sama gurunya, Udin kamu cita-citanya apa? Saya nggak muluk-muluk bu guru. Apaan? Pengen jadi suami Ani. Itu diprogram dari kecil. Kan enak suaminya orang kaya, kata dia gitu. Begitu. Itu begitu. Jadi bapak kita sama mama kita nggak kenal dulunya. Asam di gunung, garam di laut, ketemu dalam satu belanga, namanya akdun nikah. Maka bapak kita nikah dengan ibu kita. Ibu kita, dia nikah. Begitu. Nikah dia bersetubuh. Terjadilah pembuahan. Di sanalah mulai Allah Subhanahu wa taala memproses kita dari Adam menuju wujud, yang disebut nikmatnya nikmatul ijad, menuju nikmatul hudus. Kita ini oleh Allah, maka kemudian masihlah 40 hari pertama masih segumpal, masih mani. Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, Imam Nawawi tulis di dalam Arba'in Nawawiyah daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah ila akhiril hadis. Kita orang nih masih bentuknya mani, sperma di rahim ibu kita 40 hari masih bentuknya sperma. Lalu kemudian Allah ini sperma 40 hari berikutnya segumpal darah. Berapa hari? 80 hari. Segumpal darah. Segumpalan darah ini disebut alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq ini dari nutfah asalnya. 80 hari terus, 40 hari berikutnya berubah segumpal daging menjadi daging, namanya mudghah. Mudghah, daging. Berapa hari itu? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Segumpal daging. Udah 4 bulan, kemudian Allah suruh malaikat tiupin ruh pada kita yang tadinya gumpalan daging. Hiduplah kita. Di situ kita dapat nikmatul ijad. Disitulah kita baru disebut ada. Kita udah ada yang tadinya tidak ada. Hidup kita. Hidup. Proses pertama, Allah buka kuping kita, mendengar apa yang ada di luar, apa yang di dalam, begitu. Itu tahu di perut ibu, tahu kejadian apa di luar, kejadian apa. Duren 3, kayaknya tahu juga Duren 3. Begitu. Jadi saudara, itu tahu. Kuping dulu, kuping. Makanya ada 4 bulanan biar dengar tuh ayat-ayat Quran. Maksudnya ulama begitu. Karena kuping. Terus mata, berproseslah kita. Ada tali pusar. Tali pusar itu selang. Buat apa? Allah buat ngopenin kita, ngasih makan kita. Apa yang dimakan oleh mak kita, kita makan. Apa yang diminum oleh mak kita, kita minum. Terus sama Allah subhanahu wa ta'ala nyambung kehidupan kita. Itu diopenin nama Allah. Diopenin nama Allah. Kita di perut ibu. Terus ini namanya nikmatul imdad, nikmat kebutuhan hidup dasar manusia. Imdad, imdad zahir namanya. Nanti ada imdad batin. Imdad nih macam-macam. Kita saudara di rahim ibu kita bergerak, muter dah tuh. Umur 5 bulan ke atas palanya. Palanya ke bawah 5 bulan. 5 bulan palanya ke bawah, kaki di atas. Muter kita. 6 bulan pala kita di atas, kaki di bawah. Udah lahir bisa namanya prematur. Kalau lahir, apa prematur? Masih lembek. Maka ada namanya bensin lembek, namanya premium. Itu namanya bensin lembek, berarti oktannya 88. Kalau pengen rada bagusan itu 92 pertamak namanya. Tapi bagaimana ini biar turun pertamaknya yang lembek rada kuat? Enggak kuat. Diturunin 92 tuh dikasih tuh sama yang 88, jadinya 90, namanya pertalit. Boleh tanya itu. Bukan saya sembarangan. Ini tapi ngomongin prematur ini nih lagi. Begitu. Itu begitu. Maka kakinya di bawah kita, palanya di atas. Bila 7 bulan, pala kita di bawah, kaki di atas. Kalau lahir ini kuat. Kalau 7 bulan enggak lahir, palanya ke atas lagi. 8 bulan muda. 9 bulan palanya muter lagi ke bawah. 10 bulan ke atas, 11 bulan ke bawah, begitulah muter. Hidup kita bergerak. Kenapa hidup enggak di kiri doang? Boleh tanya sama ibu-ibu. Kalau sampai bayi itu di kiri doang, miringnya miring kanan dia. Capek dia kalau di kiri. Kita ada di kiri, miring kiri dia. Gitu. Kalau kiri terus tidurnya miring mulu, itu ibu bisa semutan.
maka bayi muter, ibu juga tidurnya muter, muter sini, muter situ, ibu rada pegel ya, capek, begitu, serba salah, tidur telentang ngeganjel, begitu, ganjel bayi, nggak bisa dia telentang, miring, ia pegel kiri, muter miring kanan, ia pegel juga, dia mau tegur takut meletus, dia jaga juga itu apa si ibu. Ketika saatnya kita lahir, saudara, diputusin nih tali pusar nih oleh Allah, cekrek, kita putus dari hubungan serapan makanan dari ibu kita. Kita lahir, maka Allah ajak bicara pertama kali sama kita. Keluarga ngadanin kita tuh bapak kita, tapi Allah bilang sama kita, kamu hambaku nggak usah takut. Sekarang kamu nggak bisa dapat asupan makanan karena tali pusarnya udah putus, udah nggak nyambung sama mak lo. Tenang, akan saya kasih ASI. Maka ibunya tetenya banyak itu air ASI-nya. ASI, apa artinya ASI? Hah? Air susu ibu. Itu kalau saudara manggil orang tua ibu. Tapi kalau kayak orang Simbruk, emak, Asma namanya. Air susu emak, iya, begitu, begitu, begitu. Kalau panggil ibunya Umi, Asu, air susu Umi, gitu, kan begitu ya kan, begitu. Udah ibu aja, dah kayak kita zaman dulu juga panggilnya ibu, begitu. Itu diputusin, kata Allah, jangan takut, tenang, kupikirkan, karena aku punya nikmat namanya imdad. Di rahim ibumu kau makan, bagaimana kau kau nggak usah pusing karena aku yang ngasih makan. Tapi sekarang kau ada di alam dunia, maka ku beri karena kau belum bisa apa-apa. Kita diajak bicara sama Allah, ku beri ASI namanya halbah. Saudara, ASI pertama ibu tuh wajib tuh, ibu-ibu jangan sampai kagak, baru lahir kasih tuh, namanya halbah. Saudara, halbah tuh bahasa Indonesianya kolostrum. Dalam dunia kedokteran, kolostrum apa itu? Ini fungsinya inkubator, supaya bayi ini kuat menahan udara luar. Kalau yang lembek prematur dibantu inkubator kotak, itu namanya ini halbah. Maka bayi lahir jangan nggak ditetein, warnanya kuning keruh, begitu. Nggak tahu tuh ibu-ibu diperhatiin apa kagak, begitu. Kalau saya sih waktu lahiran begitu. Pokoknya kita begitu dah, nggak bakal meleset ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi, nggak bakalan begitu. Ini kalau saya terusin ente dapat gelar SPOG ini, gitu. Tapi saya nggak mau dalam-dalemin, begitu. Halbah, saudara, susunya keruh. Ini paling lama seminggu, kadang sehari habis. Beberapa dokter barat itu kalau baru lahir bayinya ditaruh di perut ibu, suruh nyari susu ini, nyari sendiri. Orang barat ditaruh tuh habis lahir di perut ibunya, merangkak bayi, suruh ngisep itu, karena ini bikin kuat, nggak gampang kena penyakit. Dengan ini dia nggak perlu hepatitis A, hepatitis B, tetek bengek, udah ada di sini. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah, beneran. Ini ajaran, asal ini diamalin. Nikmatul imdad namanya, saudara. Nikmat itu netek tuh, kuning keruh, nggak bening ngasihnya. Kadang sehari, kadang 2 hari, terserah Allah bagaimana dengan hamba ini. Kadang seminggu, jarang lebih dari seminggu. Habis itu baru susu normal. Dan ini diatur ASI ini oleh Allah. Ini bayi umur sehari, maka kebutuhannya karbohidratnya sekian, proteinnya sekian, vitaminnya sekian. Ini diatur oleh Allah. Hari kedua ini ASInya harus segini. Dan ini nggak ada yang bisa, dokter manapun sejagat raya nggak ada yang bisa.
maka akan ditulis di dalam susu formula ASI tetap yang terbaik. Itu orang Kristen yang nulis, apalagi kita Muslim. Kenapa? Karena dia bisa nulis ASI 0 sampai 6 bulan, udah sama aja. Tapi manusia berbeda sama Allah. Hari kedua enggak boleh sama dengan susu hari pertama. Hari ketiga enggak boleh. Boleh bedah ini ilmu ini. Bagaimana nikmatul imdad dari Allah yang kudu kita tiap waktu ngomong alhamdulillah ya Rabb, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhi nikmah. Siapa yang mikirin ini? Terus kita dikasih itu nikmat sama Allah, perubahan demi perubahan, tiap hari susu ganti-ganti menunya, enggak bosan tuh bayi, enggak bosan karena lain. Hari ini lain, hari besok lain. Orang sebut tempe, jangan dikata tempe mengandung penyakit darah tinggi. Itu berdasarkan survei teman saya. Kenapa? Dia dikasih sama bininya Senin tempe, Selasa tempe, Rebo tempe, Kemis tempe, Jumat tempe, Sabtu tempe, pas Minggu tempe mulu, darah tinggi dia. Darah tinggi. Akhirnya darah tinggi. Itu begitu saudara, darah tinggi. Ini ASI beda-beda, umur sehari, 2 hari, 3 hari, terus enggak ada yang sama. Bosan bayi? Tidak bosan, karena Allah udah atur. Ini luar biasa. Lihat itu susu formula 0 sampai 6, 6 sampai setahun, setahun sampai 3 tahun. Enggak ada itu ASI hari, umur sehari, umur 2 hari, enggak ketemu, enggak bisa. Mencontoh bagaimanapun menfermentasikan dari sapi dirubah menjadi bubuk untuk menjadi anak kita, itu beda saudara dengan Allah. Maka apa yang dimakan oleh ibunya halal, maka bakal membentuk pada pribadi yang halal dan bagus saudara. Dari sini sumber segalanya. Dan kita di rahim ibu kita Allah yang openin. Di perut ibu kita 9 bulan Allah openin. Napas kita bagaimana? Makan kita bagaimana? Kita bagaimana? Kita enggak. Kenapa enggak Karena kita yang ngasih makan langsung Allah. Sebagai gambaran nanti di surga. Di surga enggak ada WC, enggak ada toilet. Nggak usah ente mikirin mau pengen jaga WC surga aja, nggak ada begitu. Kenapa? Allah yang langsung kasih makan. Ini nikmatul imdad, nikmat kebutuhan hidup manusia. Allah kasih oksigen gratis, kalau beli berapa? Allah kasih darah kita mengalir, nggak pakai mampet, nggak kurangan sel darah putih yang bakal leukositnya begini, jadi lemes di badan. Ini siapa yang mengatur? Tidak layak otak kita untuk nyela Allah, tidak layak pikiran kita untuk jelek-jelekin Allah. Anda dikasih 2 nikmat, nikmat ijad sebagai dasar, nggak bakalan dikasih oksigen, kasih ini, kasih itu kalau nggak ada nikmatul ijad. Ijad dulu, ijad hakiki kita dari Allah, ijad sababi kita melalui ayah bunda kita. Kita jangan durhaka sama ayah bunda kita, nggak boleh kita. Sampai Nabi bilang, Anda jangan cela orang tua teman Anda, bakal dia nyela orang tua Anda. Itu Nabi, nggak boleh. Kenapa? Ini diatur. Namanya nikmat imdad saudara. Maka bukan kita doang manusia, ayam dikasih, kucing dikasih, burung dikasih, hidup semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin rezekinya. Waktu di perut ibu kita, kita yakin kalau kita ini tanemin di dalam hidup kita, tenang kita, nggak bakal stres mikirin rezeki, beneran begitu. Sebagaimana nggak ada stresnya tuh ayam, saya udah sering bahas itu. Kucing, cicak, apalagi cicak, makanannya nyamuk yang punya sayap bisa terbang, cicak nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Bagaimana ngejar-ngejarnya? Dia yakin
Allah kasih nikmat ijad, Allah kasih nikmat imdad. Hidup sampai sekarang tuh cicak yang kayak begitu. Sampai sekarang ada nikmat. Nyamuk apalagi sebagai makanan cicak. Nyamuk, kalau mau jujur, nyamuk sama kita gedean mana? Gedean kita. Begitu tuh nyamuk. Mata nyamuk sama mata kita gedean mata kita. Ya Allah, nyamuk matanya kecil begitu. Dokter yang matanya gede kayak begitu mau ngoperasi orang, lampunya nggak cukup, ini nggak cukup. Kalau operasi banyak lampunya, itu aja masih salah. Masukin jarum tuh yang lampunya banyak. Nyamuk kecil begitu, tapi karena dia yakin sama Allah, mantep. Matanya kecil, ya Allah kurang ajar banget si Mamat, orang Simpruk. Mamat kurang ajar. Itu malam udah tahu nyamuk matanya kecil, dimatiin lampu, kan tambah gelap. Makannya bagaimana tuh nyamuk? Kan bikin stres sama nyamuk. Ini bagaimana sih? Lampu dimatiin, nyala kayak gini aja kurang, mata saya kecil. Tapi kagak dia, kagak nyamuk. Udah begitu kejamnya nih si manusia. Udah dah tuh lampu dimatiin, kasih autan lagi. Ya Allah, kata nyamuk gimana saya gigitnya kalau ada hutan begini nih. Begitu dari bunga lavender. Ya Allah, itu kayak begitu. Udah begitu tuh pakai selimut lagi. Ya Allah, kata nyamuk, astagfirullah, kecil amat ini. Orang ini kayak begini amat, tapi dia tidak. Ada Allah. Maka nyamuk, biar kata kita kayak begitu, bunyi dia kasih sama Allah. Ente kasih bunyi aja di kupingnya, weng itu ditutupin selimut, dibuka juga sama kita. Kata nyamuk, emang Allah luar biasa. Itu udah ditutup, itu begitu di kuping. Untuk apa tuh? Weng untuk apa? Untuk menimbulkan marah kita. Karena kita udah marah, maka sel pembuluh darah kita melebar. Biar tahu cara kerjanya nyamuk. Itu kalau kita udah marah, sel pembuluh darah ini melebar. Makanya kenapa disuruh puasa? Nabi bilang, inna syaitona la yajri min ibni adam majrad dam ala fadayyiqu. Setan itu masuk pada tubuh manusia, mengalir lewat jalannya darah. Persempit itu dengan puasa. Orang puasa itu emosinya menurun. Begitu, pengennya ke masjid. Orang puasa mau ngapain? Ada ubin mau nempelin perut. Itu tahu saya itu. Tiduran aja di masjid. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ya Allah, tuh begitu saudara. Itu nyamuk wong akhirnya gigit kita. Kenyang aja, biarin, ada Allah. Begitu. Maka sampai detik ini nyamuk ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Kenapa itu nyamuk muncul? Demam berdarah. Nyamuk ini itu ulah manusia jahatnya. Kenapa hutan ditebangin? Tempat sarangnya nyamuk buat makan daripada burung-burung, burung cicak rawa, burung ini burung itu, makan itu nyamuk. Lah hutannya digundulin, nyamuk mau kemana tempatnya? Maka nggak ada lagi. Ditanya sama Allah, siapa yang gundulin? Dijawab sama nyamuk, manusia. Ente migrasi, maka nyamuk migrasi. Jam 9 itu gigit kita, jadilah DBD. Itu nyamuk saudara, ulah manusia. Emang dasar manusia jahat, dia tidak kenal Allah. Jadi kita jangan takut sama rezeki. Bila Anda masih hidup, rezeki Anda masih hidup. Masih banyak. Anta abdun, Anda adalah hamba. Walaka Rabb, Anda punya Tuhan. Anta dhaif, engkau adalah hamba yang lemah. Yakini Tuhanmu Al-Qawiyul Matin. Tuhanmu kuat. Anda tak berdaya. Kita harus bergantung sama Tuhan. Kita orang berasal dari tanah, dan tanah ini berbagai macam unsur saudara. Kita harus pahami,
daripada watak-watak tanah. Dan maka manusia ini bakal berubah-berubah. Ada orang perilakunya reseh, megelin, bikin puyeng, ini patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Tanah apa? Ribut nggak? Ribut mulu, tanah sengketa. Ada orang pikirannya pelin-pelan, gua pindah apa kagak ini ya dari Mega Kuningan ini, gua pindah apa kagak ini, gua pindah apa kagak. Ini labil. Ada orang ini dia labil pola pikirnya, itu patut diduga jangan-jangan asalnya dari tanah urugan. Kalau tanah urugan tuh labil ya, labil saudara, labil. Begitu. Jangan dicatat guru muslim, jangan. Ini siapa ini yang ngajarin ini ya? Aduh, nggak bener ini. Ada orang ya Allah pengennya belanja mulu, shopping mulu, patut diduga asalnya dari Tanah Abang. Begitu asalnya, habis belanja mulu dia. Begitu, kayak begitu. Ada orang kelakuannya songong, ini jangan-jangan dari tanah tinggi ini. Begitu saudara. Jadilah kita orang ini dapat nikmat ijad, dapat nikmat namanya imdad. Alhamdulillah sampai sekarang hidup kita. Semua orang diberi kesempatan bahagia, dan kebahagiaan itu adanya di hati. Siapa yang punya hati dia bahagia dalam kondisi apapun. Miskinkah dia bisa bahagia. Kebahagiaan yang didapat oleh si miskin belum tentu didapat oleh si kaya. Kebahagiaan yang di si kaya belum tentu ada pada si miskin. Semuanya tapi diberi kesempatan bahagia. Kita nggak boleh banyak mengeluh, karena kita begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kalau masih hidup masih banyak. Jangan takut, jangan bingung. Ini bagaimana BBM naik ini? Nggak usah. Kita ada hamba Allah. Anda tugasnya baca solawat yang banyak, minta rezeki sama Allah. Karena bukan daripada mahalnya saudara, tapi dari kemampuan membeli saudara. Kemampuan membeli. Kemampuan membeli. Dulu haji murah. Dulu tahun 80-an 5 juta haji. Tapi kita kagak mampu. Sekarang haji 35-40 juta mampu. Murah saudara, murah. Dibanding 5 juta nggak mampu. Begitu. Jadi saudara jangan pikirin itu. Terus dekati Allah. Nanti Allah yang bisa menurunkan harga. Maka di dalam berjanji itu warakhis lanal as'ara judan wa minnatan. Tuhan turunkan harga-harga yang ada melambung. Ini berdampak besar kepada kehidupan masyarakat dalam tatanan kehidupan. Begitu repot, begitu repot. Maka kita saudara ada nikmat namanya nikmat ijad, ada namanya nikmat imdad. Dikasih bantuan-bantuan dari Allah. Kita ada tenaga, kita ada akal, kita ada tangan. Jangan takut. Begitu, jangan takut. Ada ijazah. Jangan takut nggak makan, jangan. Nggak ada orang yang hidup nggak ada yang makan, nggak ada. Buktinya kemarin pandemi yang luar biasa memporak-porandakan tatanan kehidupan. 3 tahun itu orang bingung mau bagaimana ini. Sebetulnya bukan pandeminya, corona nggak bikin bingung. Enggak, corona nggak ada yang bikin bingung. Tapi yang bikin bingung adalah cicilan. Apaan? Bener nggak? Tuh nyengirnya kencang, saya curiga itu. Itu begitu. Dipikir aman-aman saja, akhirnya buat habis usaha. Dia bingung mau bagaimana ini. Salah dia mensikapi, bisa mati dituduh corona juga ya. Tapi toh kita sekarang ini masih banyak nikmat imdad yang Allah berikan nama kita. Satu, kita masih hidup. Hidup nggak ini? Saya curiga yang diam-diam nih mati, jangan-jangan. Hidup nggak kita ini? Alhamdulillah, alhamdulillah.
Nikmat imdad ini. Sehat nggak kita ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pandemi 3 tahun memporak-porandakan kehidupan, tapi kalau mau jujur, makan kita. Masih makan nggak? Hah? Masih makan. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor, tahu bulat. Itu sih pun orang susah. Nggak layak dia mengeluh sama Allah. Mau apa yang dikeluhin? Hari-hari masih hidup. Begitu. Udah jalanin hidup apa adanya. Jangan dibikin beban yang berat. Begitu. Ingat pelajaran ilmu fisika. Dalam ilmu fisika itu ngaji, belajar tentang ilmu tentang gaya satu benda. Benda itu di dalam ilmu fisika akan berbanding lurus. Gaya pada satu benda berbanding lurus benda ini dengan gaya yang ada pada benda. Begitu. Bila gayanya tinggi, maka benda ini tekanannya tinggi. Itu begitu. Maka antara bola kasti sama bola sepak itu tentu tekanannya banyakkan bola sepak. Itu begitu. Karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya pada benda. Dalam dunia tasawuf, tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gaya hidupnya, pastikan makin banyak tekanan hidupnya. Biasa aja. Begitu orang biasa pakai handphone 3, saya juga tahu pulsanya ora ada. Begitu. Mengapai? Handphone banyak-banyak. Udah. Emang buat telepon doang sama WA, telepon yang lain juga gak ngerti. Apa itu TikTok? Udahlah. Asal apa yang gak ngerti ya kan? Udah nggak usah tinggi-tinggi gaya hidup. Biasa aja. Lihat orang tua kita yang memahami tentang kehidupan. Ketika lakinya kasih duit 300.000, kata lakinya mah hari ini bikin opor ayam. Siap. Itu istri yang soleha. Siap aja. Siap. Bikin opor ayam. Besok lakinya ngasih duit 10.000. Apa kata lakinya mah hari ini pengen makan daging sapi. Siap. Tuh. Orang yang mengerti nikmatul imdad nggak pernah marah sama lakinya. Siap aja minta daging sapi. Maka lakinya pulang dari kerja. Makan. Mana? Udah saya bungkus di Royco rasa daging sapi. 10.000 pengen ada daging dari Bayoran. Dari mana rumusnya? Yang kagak itu udah muter otak. Begitu. Royco rasa daging 10.000. Yang penting ada ekstrak gitu loh. Ada rasa-rasanya. Apa namanya? Kaldu namanya. Begitu. Kaldu namanya. Itu nikmatul imdad. Mau ngapain kita ngeluh hidup? Mau dipuyang-puyangin gitu. Duit dibawa mati juga kagak. Begitu. Dipuyang-puyangin duit. Mau ngapain? Toh mati nggak ada yang dibawa. Muanya. Begitu. Udah kita ngumpulin tuh tanah banyak, mobil banyak, Alphard, Fortuner, segala macam. Punya Lamborghini apa aja ada. Mobil mati. Mana bini kita kawin sama musuh kita lagi waktu hidupnya. Yang enak siapa? Lah dia. Yang sengsara siapa? Ngapa sengsara dibikin-bikin? Udah. Hidup nyantai. Waktunya kerja. Waktunya ibadah. Waktunya ngaji. Waktunya mancing. Dia hidup dah. Jangan dibikin stres. Hidup nikmat. Hidup. Jangan dibikin susah. Semua ada aturannya. Nggak usah. Begitu. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada 2 nikmat meliputi kehidupan kita, saudara. Nikmat ijad.
diciptakan oleh Allah. Dan tugas kita dengan memahami nikmat ini kudu bersyukur ama mun'im, ama zat yang memberi nikmat sama kita. Sampai sekarang belajarlah keluar, jangan di dalam rumah mulu, sesekali keluar, main ke daerah. Saya sering ngadain maulid di kampung, jarang kita di kota. Orang banyak tanya ngapain, biar belajar mensyukuri nikmatul ijad sama imdad. Ada orang rumahnya reot dari bilik, ubin aja nggak ada, masih tanah, pintunya diganjal pakai kayu, kuncinya bukan pakai rantai, kayu. Nggak punya, tapi keburu tahajud. Motor nggak punya, mobil nggak punya, tahajud keburu. Masa kita yang punya motor, yang punya mobil, sholat malam nggak keburu? Ada masalah apa kita dengan Allah? Ada apa kita? Tuh bunyi, udah belum ya? Udah dah? Ya Allah, udah belum? Belum. Maka agar supaya kita muncul rasa syukur sama Allah yang bersifat qidam, belajarlah saudara memandang ke bawah, jangan memandang ke atas. Bila Anda tidak punya sepatu, jangan bersedih. Lihatlah orang yang tidak punya kaki, boros sepatu, kaki aja ora punya. Kita alhamdulillah kaki lengkap, jarinya lengkap, biar kata sendal swallow yang bawahnya dicepit pakai peniti. Ngalamin nggak? Udah tua. Kalau ngalamin, udah tua. Itu masih punya. Jangan sedih. Jangan. Nikmat dari Allah banyak. Syukuri ibu-ibu kita ngaji. Kalau ibu pengen bahagia, tolong bu, ngukur baju jangan di badan orang lain. Bisa kegedean, bisa kekecilan. Kalau pengen pas, ngukur baju di badan sendiri. Ini rumus mensyukuri nikmatul ijad dan imdad atas punya Tuhan yang punya sifat kita. Jangan ngukur baju di badan tetangga, enggak bakalan pas. Ukurlah baju di badan sendiri. Begitu laki tetangga kita direktur, laki kita kondektur. Emang si ujungnya sama? Apaan? Tur, depannya beda. Maka kita bergaul sama yang lakinya kondektur, biar kita bisa bersyukur. Batasi pergaulan, batasi pergaulan. Kalau kata Ibnu Athaillah dalam hikam yang lain, la tashab man la yunhiduka haluh wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan berteman dengan orang yang sikapnya tidak membangkitkan kau menuju kepada Allah, yang tuturnya menjauhkan kau dari Allah. Ini teman namanya racun, bakal merusak kita dan merusak tatanan derajat yang kita punya. Ini hidup. Maka kita jangan lirik tetangga, jangan lirik ini. Lihat kayak mobil, mobil kaca depan gede, kaca spion gede apa kecil ya? Kecil. Bagaimana menurut saudara kalau kaca spion mobil sama kayak kaca depan? Bagaimana kira-kira? Mengarif? Hah? Bagaimana kira-kira itu mobil? Kalau kaca spion segede kaca depan, bagaimana kira-kira? Hah? Hah? Nabrak-nabrak saudara. Maka tatap masa depan. Di kuburan kita sendiri nggak ada yang dibawa, nggak ada kain kafan yang dikasih kantong kayak begini nih, kagak ada. Mananya duit yang kita puyangin tuh nggak dibawa kubur. Tatap tuh masa depan. Dunia sebentar aja, hanya sebatas lewat. Jangan distresi. Yang orang punya suatu saat kita punya, hanya belum waktunya. Kalau belum waktunya kita numbuk gigi bahaya. Coba lihat Allah adilnya. Itu bayi lahir nggak ada gigi saudara, nggak ada gigi.
Coba kalau lahirnya tuh kita ada giginya, putus puting ibunya, beneran? Bener nggak? Akal belum ada. Begitu. Tapi biar kata kagak ada giginya karena dari Allah, nggak ada dosa dia, manis senyumnya bayi. Biar kata nggak ada giginya. Kenapa? Karena Allah. Nih lihat, nikmat nih dari Allah. Cakep. Senyumnya ya Allah tulus, bagus, baik. Bahagia, capek kita kerja, lihat bayi senyum, ya Allah girang, nggak ada giginya. Tapi bagaimana kalau orang udah sepuh, disebut dalam istilah belakang nggak boleh ompong, itu bahasa kasar. Kita dilarang, banyak bahasa-bahasa yang dilarang. Ngomong jomblo aja dilarang. Kita nggak boleh ngomong sama orang ini jomblo, jahat dia, nggak boleh. Karena bahasanya bukan itu yang diatur dalam tata bahasa. Ini orang jomblo, jomblo, enggak boleh. Lalu bahasanya apa? Tuna asmara. Jangan dicatat, men. Enggak boleh kita dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buruk sangka. Jangan sama Allah buruk sangka kita. Maka pandang yang lebih rendah biar muncul rasa syukur sama Allah. Pokoknya suatu saat yang orang punya kita punya, belum waktunya. Belum waktunya. Begitu aja. Nanti juga ada waktunya enak. Udah, kita nikmati hidup. Jangan kita memaksakan kehendak. Nggak ada yang dibawa-bawa puyang-puyangin. Nyantai saja, nyantai hidup. Jangan kita bingung. Ada Allah, dan pandang nikmat Allah itu dengan sebaik-baik pandangan nama kita, supaya kita muncul rasa syukur atas dua nikmat ini, ijad dan nikmat imdad. Pandang ke bawah, lihat orang-orang tidur di emperan. Kita alhamdulillah rumah udah gedong, udah permanen kata kita orang, dikasih AC lagi, masih nggak bisa tidur. Padahal dulu masih bilik, AC nggak ada, masih ubin. Ya Allah, ngorok ngiler. Apalagi kita. Maka jangan dibebani pikiran kita dengan sesuatu yang bakal musingin kita. Kendalikan diri kita, syukuri apa yang ada. Nanti yang tidak ada bakal Allah adakan. Syukuri yang ada. Akal kita masih sehat, badan kita masih sehat, itu nikmat besar. Yang kemarin hilang gara-gara pandemi bakal dibalikin nama Allah. Jangan takut, asal kita fahami bahwa Tuhan kita punya sifat namanya qidam. Syukuri dua nikmat ini, ijad dan imdad. Dan nikmat imdad ini banyak, ada zahir, ada batin. Yang batin kita dikasih iman kepada Allah, iman nama Rasulullah. Batin kita mau kuat duduk di majelis ilmu, ini pilihan Allah, bukan mau kita. Bukan mau kita, Allah yang dorong untuk kita duduk di majelis ilmu, bukan kita. Banyak yang lebih seger badannya dari kita, banyak yang lebih kuat dari kita. Enggak kuat karena Allah. Apa saja yang daripada Allah enak. Kayak tadi, bayi senyumnya, tapi orang yang udah tua, bukan ombong namanya bahasanya. Sebab itu bahasa kasar, disebutnya metik. Apa? Apaan? Metik. Metik tanpa gigi. Manis apa jelek? Ya Allah, jelek. Ulah dia. Karena banyak kemaksiatan yang dilakukan, mengunyah makanan yang haram, gigi banyak rontok, jadi masalah. Kita bersyukur sama Allah masih hidup, manfaatin umur yang ada untuk kita tanya diri kita, mau kemana kau di dunia ini? Apa yang kau cari di dunia ini? Kalau bukan pengen dekat sama yang punya sifat qidam. Dialah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhan saya dan Tuhan saudara semua. Dekati Allah. Kita pengen bahagia, yang bisa membahagiakan Allah.
Kita pengen kaya, yang bisa ngasih kaya Allah. Kita pengen keturunan, yang bisa ngasih keturunan Allah. Kalau kita merasa banyak kebutuhan kita sama Allah, gedor terus pintu Allah dari berbagai pintunya. Sebagai orang yang susah, jangan bosan untuk menggedor pintu-pintu orang kaya. Lewat baca waqiah kah saudara, baca yasin kah saudara, baca solawat kah saudara, baca zikir kah saudara. Jangan jauh dengan Allah. Beres urusan kita. Bila anda rambutnya gondrong, jangan musuhan dengan tukang cukur. Makin jauh dengan tukang cukur, makin gondrong dan acak-acakan hidup kita. Bila kita merasa banyak problem hidupnya, ada kesulitan finansial, ada kesulitan bini kita, dan seterusnya, jangan jauhi Allah. Makin jauh kita dengan Allah, makin panjang problem deretan urusan kita. Yang bisa memangkas problem kehidupan kita sampai akar-akarnya, dialah yang punya sifat kidam. Dan itu tanamin di hati kita sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah berikan kita kekuatan taufik dan hidayah, kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah. Rumus hidup bahagia, singkatnya orang yang ngaji sifat kidam, catat ini baik-baik, tanamin di pikiran baik-baik. Orang yang ngaji sifat kidam, tanamin pola hidupnya, sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak nikmati. Hilangkan mengeluh, sebab keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan tapi tidak merubah keadaan. Dekati yang punya sifat kidam, insya Allah kita semua diberi sa'adah fid dunia, sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.